Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya nikmat serta karunia dan taufik sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan kepada kita semuanya insyaallah yang selalu berusaha untuk melaksanakan serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah salat maghrib Anggar Miftahul Jannah yang Allah muliakan, sayangnya pembahasan kita meneruskan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, namun berhubung ada kesalahan teknis jadi kitabnya tercecer entah kemana. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan ini kita akan ganti dengan pembahasan tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Mengapa kita perlu membahas masalah ini? Karena barangkali ada di antara sebagian kita yang masih belum memahami apa saja yang harus dia penuhi di dalam melaksanakan sholatnya, sehingga sholatnya tidak sia-sia. Dengan kata lain, dia harus memperhatikan rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, dan adab-adab sholat agar tujuannya untuk melaksanakan sholat itu sah. Lalu apa saja rukun-rukun sholat itu dan apa makna rukun itu? Rukun itu artinya adalah sesuatu yang harus ada, yang tidak terpisahkan dari sesuatu, seperti misalnya rukun sholat takbiratul ihram. Maka seseorang yang sholat tanpa melaksanakan takbiratul ihram berarti ia telah kehilangan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Lalu apa saja rukun salat tersebut? Yang pertama adalah niat. Maka niat itu maknanya adalah menjadikan sesuatu sebagai tujuannya, dan ia harus diawali pada saat dia mengerjakan bagian pertama dalam salat, dan tempatnya adalah hati. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya. Sehingga untuk menjadikan salat itu sah, maka seseorang itu harus mengiringi takbiratul ihram dengan niat, atau dengan kata lain dia berniat pada saat takbiratul ihram. Jadi niatnya adalah pada saat mengucapkan takbir atau pada saat dia takbiratul ihram, dia menentukan jenis salat yang dia laksanakan, entah itu salat zuhur, asar, maghrib, isya ataupun salat subuh. Yang kedua adalah al-qiyam al-qudrah fi salat al-mafruḍah, yaitu dia wajib berdiri untuk salat-salat yang fardu. Wajib berdiri untuk salat-salat yang fardu. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Beliau mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Bila kamu tidak sanggup berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jambin. Bila tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat dengan berdiri merupakan hal yang wajib dilakukan seseorang atau masuk dalam rukun. Akan tetapi di sini adalah sholat wajib. Jadi berdiri untuk sholat maksudnya adalah berdiri ketika dia mau melakukan sholat yang fardu. Lalu bagaimanakah seorang itu dikatakan berdiri dengan tegak? Seseorang dikatakan berdiri dengan tegak pada saat dia akan sholat, yaitu ketika dia lurus, tangannya lurus, kakinya lurus, badannya lurus. Apabila ia mampu menyentuh dengan tangannya lututnya, maka tidak dikatakan dengan berdiri tegak. Maka pada saat seperti itu posisinya batal sholatnya, karena tidak dikatakan berdiri dengan tegak. Jadi berdiri dengan tegak adalah tangannya tidak bisa menyentuh lututnya. Itu adalah ukuran berdiri yang tegak. Tangan tidak bisa menggapai lututnya. Apabila dia masih bisa memegang lututnya pada saat berdiri, maka tidak dianggap berdiri. Dengan demikian maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia telah kehilangan salah satu rukun. Rukun yang kedua yaitu berdiri apabila dia mampu. Bagaimana dia kalau misalkan dia mampu berdiri untuk sebagian sholat, tetapi untuk sebagian sholat yang lain dia hanya mampu duduk? Apakah bisa seperti itu? Maka jawabannya adalah bisa. Jadi dia mampu berdiri misalnya di rakaat pertama. Di rakaat kedua mungkin sudah tidak mampu berdiri karena mungkin faktor penyakit atau faktor tulang yang rapuh, ya, karena faktor umur, lansia dan sebagainya, maka itu dianggap sah, ya, berdiri untuk sebagian sholatnya, kemudian duduk untuk sebagian sholat yang lainnya. Adapun untuk sholat-sholat yang sunnah, maka berdiri dalam mengerjakannya adalah perkara yang sunnah. Jadi bukan perkara yang wajib ataupun rukun, tetapi sunnah. Sehingga meskipun orang itu sehat dan mampu untuk berdiri, diperbolehkan dia sholat sunnah dengan posisi duduk. Hal ini didasarkan dengan hadis Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal." Barang siapa yang sholat dengan berdiri, maka itu yang afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat dengan duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang sholat dengan berbaring, maka baginya separuh pahala sholat orang yang duduk. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sholat dengan posisi duduk meskipun bagi orang yang sehat, selama yang dia kerjakan adalah sholat-sholat yang sunnah, maka diperbolehkan. Adapun untuk sholat yang fardu, maka sama sekali hukumnya mutlak wajib untuk berdiri, kecuali bila tidak mampu sama sekali untuk berdiri. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Di rukun sholat yang ketiga, setelah niat kemudian setelah berdiri dengan tegak, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Pembuka salat adalah bersuci dan pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya adalah apa? Bahwa bersuci itu adalah syarat sah salat. Kemudian ketika seorang itu telah bertakbiratul ihram, maka diharamkan untuk melakukan suatu perbuatan di luar sholat, kemudian boleh dilakukan setelah salam. Lalu bagaimana takbiratul ihram? Yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila dia menambah, ya, dengan nama yang lain, ya, misalkan Allahul Jalilul Akbar, maka disebutkan hal ini tidak masalah, ya. Akan tapi yang masyhur dalam
riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Kemudian syaratnya apa? Syarat supaya takbiratul ihram itu sah, maka yang pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram pada saat berdiri. Pada saat berdiri tegak. Adapun mengucapkan takbiratul ihram yaitu pada saat akan berdiri dalam posisinya, maka ini tidak sah. Misalkan seorang dalam posisi duduk kemudian dia mengucapkan takbiratul ihram sebelum dia berdiri tegak, maka takbiratul ihramnya dan juga salatnya tidak sah. Jadi mesti dia menunggu tegak berdiri kemudian dia baru bertakbiratul ihram. Yang kedua adalah ia melafalkan takbiratul ihram pada saat menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak sah misalkan seorang terburu-buru ya karena suatu hal, mungkin karena ada anaknya kemudian tertinggal sementara posisi wajahnya belum menghadap sempurna ke arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Maka dia pastikan dulu dia menghadap kiblat dengan sempurna, baru dia mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah harus menggunakan bahasa Arab ya. Maka tidak sah bila menggunakan bahasa Indonesia. Allah yang Maha Besar ya. Jadi meskipun memang artinya seperti itu ya, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tetapi memang harus pakai bahasa Arab ya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu memang asalnya dari Arab. Jangan gara-gara tidak suka Arab kemudian tidak melaksanakan sholat ya. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, dia memperdengarkan untuk dirinya ya, yaitu takbiratul ihram terdengar oleh dirinya sendiri. Ya, jangan juga terlalu suaranya sampai mengganggu yang sebelah kanan atau yang sebelah kirinya ya. Sebagaimana yang banyak ditemukan di sebagian masjid. Ya, dia Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Jadi harus menghadirkan ketenangan baik bagi dirinya maupun orang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah disertai atau diiringi dengan niat, bersamaan dengan niat. Jadi pada saat takbiratul ihram masuk niat untuk sholat ya. Masuk niat untuk sholat. Ini yang ketiga, rukun sholat. Rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Ini membaca Al-Fatihah ini wajib sekali ya. Rukun sholat ya. Bagaimana kalau tidak bisa? Kalau dia tidak bisa lantaran faktor umur atau faktor kesempatan untuk belajar sudah tidak memungkinkan lagi, karena faktor umur mungkin daya tangkapnya sudah sangat berkurang, atau memang sudah tidak mampu untuk belajar mengatasi ketidakbisaannya, maka ini bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tetapi ya, bila dia tidak bisa karena sementara dia masih punya kemampuan untuk belajar, maka dia wajib untuk belajar ya. Wajib untuk belajar ya. Bila tidak belajar maka berdosa ya. Jadi menunjukkan pentingnya belajar untuk menghilangkan apa yang tidak kita ketahui dalam syariat Islam ini. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah ya. Dan basmalah termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Ya. Mungkin tinggal apakah dibaca dengan jahar atau dengan sir, yaitu berbagai macam riwayat ya. Namun keduanya adalah sah, baik membaca dengan sir maupun dengan jahar. Bahkan ada sebagian riwayat tidak membaca basmalah, karena ya mereka berpendapat bukan termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah seperti dalam mazhab Malikiyah ya. Jadi mereka begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin ya.
Syarat daripada membaca Al-Fatihah ini yang pertama adalah dia memperdengarkan dirinya sendiri, ya, untuk salat ba'diyah ataupun qabliyah atau salat sunnah yang lainnya, ya, salat witir atau salat duha dan yang lainnya, salat tahiyatul masjid dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yuratib al-qiraah, ya, yaitu betul-betul memperhatikan ayat demi ayat, kata demi kata, huruf demi huruf daripada surah Al-Fatihah ini. Karena bagian daripada rukun, maka dia harus mendapatkan perhatian yang lebih serius, ya, jangan sampai kemudian salah dalam makharijul hurufnya, misalnya mungkin misalnya apa ya, ha kemudian dibaca kha, begitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, saking apa namanya pengen menipiskan ha, justru jatuh ke dalam makhraj kha, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini salah, ya, maka wajib membenarkan bacaannya, ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah yaitu menghindari kesalahan yang berakibat fatal, ya, misalnya membaca sehingga mengubah maknanya, ya, sod misalkan sin, ya, sira. Jadi ini terkait masalah makharijul huruf, ya, atau misalkan iyyaka, ya, tasydid tetapi kemudian dia membacanya seakan-akan kehilangan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, padahal iyyaka itu artinya sangat luar biasa, hanya kepada engkau, ya, hanya kepada engkau kami menyembah, ya. Jadi menghindari kesalahan yang berakibat fatal pada makna. Yang berikutnya adalah membaca dengan Al-Quran, yaitu bahasa Arab, tidak dibenarkan membaca terjemahan, ya, karena terjemahan itu bukan termasuk Al-Quran. Kemudian ini yang keempat, yang kelima daripada rukun salat adalah ruku', yaitu ruku', ya. Ruku' dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang beriman, ruku' dan sujudlah kalian. Rasulullah bersabda kepada orang yang mengajarkan salat, ya, pada orang yang beliau ajarkan salat, "Tsumma raka' hatta tatma'inna raka'an." Kemudian rukuklah sehingga engkau tenang dalam posisi rukuk. Hadis Bukhari dan Muslim, ya. Jadi beliau berkata kepada orang yang beliau ajarkan salat, rukuklah sampai engkau tenang dalam posisi rukuk. Artinya, orang itu dikatakan rukuk apabila dia sempurna dalam rukuknya. Sebagaimana penjelasan berikut ini. Yaitu yang pertama adalah, ya, al-inhina bil qadr al-mazkur, yaitu artinya adalah dia betul-betul menundukkan, ya, atau merendahkan punggungnya, ya, merendahkan atau menundukkan punggungnya. Wa huwa bulughi ila rukbatihi, ukurannya adalah tangannya atau telapak tangannya bisa memegang kedua lututnya, ya. Kalau misalnya dia belum mampu untuk memegang kedua lututnya, ya, maka kemungkinan posisi rukunya itu belum lurus, ya, mungkin masih condong agak tinggi sedikit, ya, posisi kepalanya atau sedikit di bawah kepalanya. Maka ukurannya adalah ketika kedua tangannya mampu memegang kedua lututnya, sehingga posisi rukunya itu bisa sedikit lurus, begitu. Imam Bukhari menyebutkan, ya, sifat salat Rasulullah SAW, wa idza raka'a kana yadayhi min rukbatayhi. Apabila Rasulullah itu salat, sifat salat Nabi, apabila beliau itu ruku, maka beliau mampu memegang kedua lututnya, ya. Jadi rukunya Nabi ini beliau memegang kedua lututnya. Ini ruku, sifat ruku daripada salat Nabi. Kemudian yang kedua adalah al-yasud bin hinai syai'an akhar ghairu ruku', yaitu tujuannya untuk menundukkan punggungnya tidak lain kecuali untuk ruku', ya. Jadi bukan untuk katakanlah
untuk meregangkan tulang punggung atau untuk membunyikan tulang punggung pegel misalnya. Nah, jadi bukan. Jadi niatnya adalah betul-betul dia niatnya ruku ya, sholat. Atau misalnya takut karena ada serangga atau karena ada lebah yang menyengat ya, lalu kemudian dia takut dari belakangnya mau diserang lebah, lalu kemudian ruku ya, maka ini ruku yang tidak dianggap ya. Maka betul-betul ruku yang dianggap itu ya ruku dalam sholat ya. Kemudian yang ketiga adalah tumaninah ya, yaitu tumaninah ya. Tumaninah itu adalah ayastaqir fi ninahi qadra tasbihah, yaitu dia berdiam diri sepanjang menundukkan punggungnya seukuran tasbih ya. Subhana rabbiyal azim, itu minimal ukuran tumaninah itu membaca tasbih 1 kali ya, minimal. Dalilnya adalah hatta tatma'inna raki'an, yaitu hadis yang sebelumnya, sehingga kamu bisa ruku dengan tenang ya. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriq min salatihi. Manusia yang paling buruk adalah ketika orang yang mencuri salatnya. Ya, manusia yang paling buruk adalah ketika orang itu mencuri salatnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriq min salati? Ya Rasulullah, bagaimana seorang itu mencuri salatnya? Beliau mengatakan la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ketika seorang itu tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Artinya tidak tumaninah dalam ruku' dan sujud ya. Tidak tumaninah ya. Baru menundukkan, belum sampai 1 detik sudah berdiri lagi untuk i'tidal ya. Kemudian jadi ada orang seperti itu. Tapi kalau berdirinya oke ya, untuk baca Al-Fatihahnya memang ya, kita pernah melihat beberapa orang berdiri seukuran dia selesai baca Al-Fatihah atau sedikit ada tambahan surah pendek. Tapi ketika ruku dan sujud, Masya Allah, itu luar biasa, seperti ayam matok, cepat sekali. Ke rakaat kedua, ke rakaat ketiga, keempat, itu cepat sekali ya. Padahal harus tumakninah dalam setiap gerakan ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat ada seorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Lantas beliau mengatakan, kamu tidak sholat. Seandainya kamu mati, engkau mati di luar fitrah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Ya. Jadi ini kencang sekali ini teguran sahabat ini. Huzaifah bin Yaman dalam masalah salat ini. Melihat ada orang yang tidak sempurna ruku sujudnya, langsung mengatakan, "Kamu ini enggak salat," gitu. Kalau zaman kita digituin gimana? Mungkin kabur orang itu ya, enggak salat lagi. Nah, artinya apa? Di zaman Rasulullah itu, para sahabat tuh betul-betul memperhatikan ibadah luar biasa. Sehingga teguran itu disikapinya di mananya atau dipikirkan bukan satu penghinaan atau celaan, tapi itu adalah suatu hal yang luar biasa ya. Jadi ditegur oleh sahabat, kamu belum sholat ya. Jadi banyak orang seperti itu. Suatu ketika ada sahabat yang selesai sholat, salam datang ke Nabi, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, irji' fa innaka lam tusalli. Kembali kerjakan sholat karena kamu sebenarnya belum sholat ya. Sampai 3 kali ya. Kata orang ini, ya Rasulullah, itulah kemampuan saya, enggak lebih dari itu. Jadi orang itu punya kemampuan itu seperti itu. Akhirnya kata Rasulullah diajarkan ya, kalau kamu takbir, baca ilah sampai diajarkan orang. Ya. Jadi begitulah ya, para sahabat itu dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam masalah ibadah itu mereka sangat serius, luar biasa. Ya, kalau kita mungkin seriusnya kalau dalam masalah dunia baru serius. Kalau masalah ibadah, ini kurang serius karena dianggap sampingan ya. Jadi kalau ibadah sampingan, kalau dunia yang utama ya. Padahal yang utama itu ya akhirat kita, ibadah ini. Sampingan itu nanti dunia mengikuti ya.
bukan akhirat yang ngikut ya. Enggak ada istilahnya orang kejar dunia, akhirat ngikut ya. Tapi kalau orang kejar akhirat, pasti dunia itu ngikut itu. Jamaah Allah muliakan. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fajala yaqulu subhana rabbiyal azim ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan rukuk itu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kemudian dalam sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la ya. Subhana rabbiyal a'la. Hadis Tirmidzi yang lain menyebutkan idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'i subhana rabbil azim thalatha maratin thumma ruku'uhu wa dzalika adnah. Apabila salah seorang dari kamu ruku lalu dia membaca subhana rabbil azim 3 kali tamma ruku'uhu, maka telah sempurna ruku'nya. Dan itu adalah yang paling minimal ya, yaitu tingkat kesempurnaan yang minim. Jadi kalau 1 kali itu tingkat kewajiban yang minimal ya. Tapi kalau 3 kali itu tingkat minimal kesempurnaan. Lebih dari 3 kali itu lebih sempurna, lebih sempurna lagi ya. Yang penting baca yang ini ya. Karena apa? Karena kalau ruku itu bacanya terbatas di sini, subhana rabbiyal azim. Tidak boleh membaca yang lain. Misalnya membaca doa atau membaca surah misalnya. Ini adalah yang kelima. Yang keenam adalah al-i'tidal ba'da ruku', yaitu i'tidal setelah ruku'. I'tidal setelah ruku'. I'tidal adalah pemisah antara ruku' dengan sujud. Dalilnya adalah hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha menyifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana idza rafa'a ra'sahu min ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman." Rasulullah SAW itu apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka tidaklah beliau sujud sampai beliau sempurna berdiri. Jadi tidak langsung sujud ya, tapi betul-betul tegak dulu dengan bacaan tertentu, baru kemudian sujud. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang buruk sholatnya, dan beliau mengajarkannya sholat, "Tsumma rfa' hatta ta'dil qa'iman." Kemudian bangkitlah dari rukumu sehingga engkau sempurna dalam berdiri ya. Jadi ini ajaran sifat salat yang beliau ajarkan kepada orang yang salatnya buruk. Syaratnya adalah yang pertama tidak bertujuan selain daripada i'tidal dalam rukuknya ya. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain, tidak ada misalkan tujuan karena takut sesuatu atau karena ingin melihat sesuatu ya. Tetapi betul-betul dia i'tidal dalam sholatnya. Yang kedua adalah dia tenang dalam i'tidalnya, seukuran tasbih ya. Seukuran tasbih atau memang bacaan i'tidal itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah ala yutil wuquf fihi tatwin fashan, yaitu tidak terlalu panjang ya dalam i'tidalnya. Ya, misalnya seukuran lebih panjang atau lebih lama daripada membaca Al-Fatihah. Ya, karena apa? Karena i'tidal ini adalah rukunya pendek ya, artinya dia waktunya hanya sementara saja ya. Tidak terlalu panjang seperti orang membaca doa kunut misalnya. Kemudian yang ketujuh, rukun salat adalah sujud 2 kali setiap rakaat. Jadi setiap rakaat sujud itu sebanyak 2 kali. Sujud itu bagaimana? Yaitu mubasyarah jabhatul musalli maudhi sujudi, yaitu ketika dahi atau kening orang itu menyentuh tempat sujudnya, itu disebut dengan sujud ya, menyentuh tempat sujudnya. Dalilnya adalah firman Allah, warka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Kemudian yang beliau sampaikan kepada orang yang buruk salatnya, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu tenang sujud. Kemudian bangunlah sampai engkau duduk dengan sempurna. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujud ya. Ini sifat sujud, yaitu tumaninah seperti rukuk sebelumnya. Syaratnya yang pertama adalah kasful jabhah inda mulamassil ardi, yaitu dahi ini harus terbuka pada saat menyentuh
tanah ataupun lantai atau tempat sujud ya. Jadi tidak boleh tertutup oleh sesuatu. Dia harus menyentuh tanah atau tempat sujud. Kemudian sujud itu harus di atas 7 tulang ya, 7 tulang. Sebagaimana yang disebutkan Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati adhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 ruas tulang ya. Yaitu dahi, kemudian mengisyaratkan dengan hidung. Jadi ini satu paket ya, dahi dengan hidung ini. Kemudian kedua tangan, yaitu kanan dan kiri. Kemudian kedua lutut kanan dan kiri, dan kemudian jari-jari kaki kanan dan kiri ya. Jadi 1, 2, 3 lutut, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi sujud di atas 7 ruas tulang itu ya. Kalau jari-jari kedua kaki itu menghadap ke arah kiblat ya. Tidak ditegakkan seperti ini, tapi betul-betul menghadapkan ke arah kiblat ujung daripada jari kaki itu. Kemudian yang ketiga adalah antartafi asafiruhu ala yadihi, yaitu dia harus meninggikan kedua lengannya ya. Dia harus mengangkat, tidak boleh menempelkan di atas lantai ya. Dia harus angkat. Kemudian juga dia alla yasjud ala thawbin muttasil biasa yataharrak bi harakatihi, yaitu dia harus menjauhkan lambung dengan pahanya ya. Jadi tidak menempelkan lambung dengan pahanya. Jadi jauh ya. Ini beda dengan sujudnya wanita atau perempuan ya, dalam sujudnya. Kemudian tidak bermaksud dengan sujudnya itu sesuatu yang lain ya, seperti misalkan orang takut atau apa ya. Betul sujud dalam sholat. Berikutnya adalah tumakninah dalam sujud ya. Tumakninah dalam sujudnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma yaqulu Allahu akbar hina sajidan." Ya. Yaitu ketika sujud beliau membaca Allahu akbar ya. Ketika mau sujud dari posisi berdiri tidak, beliau membaca Allahu akbar. Jadi ini adalah bacaan perpindahan ya. Bacaan perpindahan intiqal ya. Dari satu posisi ke posisi yang lain, itu membaca takbir Allahu akbar. Kemudian dalam hadis yang lain ya, riwayat Muslim dari Barra, beliau mengatakan idza sajadta fadha' kaffaik warfa' mirfaqaik. Apabila kamu sujud, maka letakkanlah ya kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jadi meninggikan lengan ini ya, mengangkat kedua siku. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau farraja baina yadayhi, yaitu beliau meregangkan ya kedua tangannya sehingga nampak ketiak putihnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi meregangkan tangannya regang seperti ini sehingga nampak kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dia sajada faraja baina fakhidaihi, apabila beliau sujud, beliau memisahkan atau meregangkan kedua pahanya. Ya, jadi tidak melipat atau tidak menempelkan ya kedua pahanya ya, tapi meregangkan. Ghairu hamil batnahu, tanpa menempelkan perutnya ya, tanpa menempelkan perutnya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah al-julus baina sajdatain. Rukun yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Dalilnya adalah hadis Rasulullah yang lalu, "Tsumarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah, duduklah sampai engkau tenang dalam posisi duduk ya. Syaratnya adalah ayaqsad bijulusi al-ibadah, yaitu tujuannya dalam duduk adalah ibadah ya. Tujuannya ketika duduk antara dua sujud adalah ibadah, bukan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah alla yutawil tatwil faishan, yaitu tidak terlalu panjang ya.
tidak panjang seperti panjangnya membaca tasyahud ya. Yang ketiga adalah tumaninah. Tumaninah seukuran dengan bacaan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan rukunnya adalah al-julus al-akhir, yaitu duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir. Berarti ada dua duduk ya. Kalau misalkan yang tahiyat dua, berarti ada duduk yang kedua ya. Ada duduk yang pertama gitu. Duduk yang pertama hukumnya gimana ya? Duduk yang pertama ya, sholat maghrib, isya atau zuhur dan asar. Duduk yang pertama itu adalah tidak termasuk rukun, tetapi ya bagian daripada wajib sholat ya. Maka dia wajib dilaksanakan selama ingat. Tetapi bila lupa kemudian ditinggalkan, maka dilihat apabila dia posisi berdirinya sudah tegak, maka dia tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud. Tapi kalau posisi berdirinya belum tegak, maka dia harus kembali. Kemudian ganti dengan sujud sahwi ya, sebelum salam. Kemudian yang ke-10 tasyahud ya, tasyahud pada duduk yang terakhir. Hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna idza shalaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna," kami dahulu apabila salat bersama Nabi, kami berkata, yaitu qabla ayyafrud alaina tasyahud, sebelum tasyahud itu diwajibkan, assalamu ala Allah qabla qibala ibadihi. Jadi ini bacaan tasyahud sebelum turun bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya, maka sahabat itu membaca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan ya. Jadi menyampaikan salam ke malaikat, ke hamba Allah si fulan gitu ya. Dalam bacaan tasyahud akhirnya ya. Sampai kemudian ketika Nabi telah selesai dari sholatnya, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan mengatakan, innallaha wassalam fa idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyat ya. Maka beliau mengajarkan sesungguhnya innallaha wassalam, sesungguhnya Allah itu adalah yang maha memberikan keselamatan. Apabila salah seorang kamu duduk dalam salatnya, maka hendaknya membaca at-tahiyatulillah dan seterusnya ya, yang seperti yang sudah kemudian kita kenal ya. At-tahiyatulillah wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah salat ya, ataupun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rukun yang ke-11. Yang terakhir adalah salam ya. Salam yang pertama ya, salam kanan. Adapun salam yang ke kiri ya, itu disebutkan adalah sunnah muakkadah, sunnah ya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya. Berdasarkan hadis Sa'ad, dia berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Jadi bagaimana salamnya? Ini diceritakan oleh sahabat Sa'ad. Aku pernah melihat Rasulullah ketika salam kanan dan kiri, hingga aku melihat putih kedua pipih Rasul ya. Jadi salamnya Nabi itu sampai ke belakang benar ya. Sampai terlihat oleh sahabat yang ada di belakangnya. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang lain wabarakatuh ya, ada tambahan wabarakatuh. Dalam dalam hadis yang tanpa ada tambahan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Dalam hadis yang lain tambahan tersebut ketika salam sebelah kanan. Adapun ketika sebelah kiri maka assalamualaikum warahmatullahi ya. Ada juga kalau di Muhammadiyah itu kiri dan kanan lengkap ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini tentang rukun-rukun salat. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.